Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat yang banyak sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan aktivitas rutin yang mudah-mudahan itu bernilai ibadah. Kenapa saya katakan mudah-mudahan? Karena tergantung niat ya. Jadi mudah-mudahan niat kita untuk menghadiri majelis ilmu adalah dalam rangka ibadah. Karena menuntut ilmu adalah perintah Allah. Namun tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama bukan dengan tujuan untuk ibadah, tapi dengan tujuan untuk yang lainnya. Apakah untuk membanggakan diri, atau ilmu yang digunakan untuk membantah atau menjidal, mendebat para ahli ya, atau bahkan mungkin hanya sekadar datang sekadar dengar ya udah. Maka mudah-mudahan kita yang hadir, kita yang berkumpul di masjid ini menuntut ilmu adalah untuk ibadah, sehingga mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Di doa yang lain, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sebagai umatnya Rasulullah, ingatlah, sadarilah bahwasanya kita punya kewajiban untuk mencontoh, meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik, para ikhwan dan para santri sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di pertemuan yang keempat, pekan keempat, kita bahas fikih. Dan pada malam hari ini kita sudah sampai pada bab terakhir dari jilid 2 dari kitab Qawaid Fikih Sunnah, yaitu asyribah. Asyribah ini maksudnya minuman. Ya, kemarin dibahas makanan, termasuk yang dibahas itu adalah masalah hewan sembelihan. Kemudian setelah ini sebelum ini membahas tentang udhiyah, kurban. Tapi karena udhiyah selalu kita bahas setiap tahunnya di momentum Idul Adha, jadi saya lewatkan. Ya, saya lewatkan, maka kita bahas bab yang selanjutnya dan sekaligus terakhir dari kitab ini di jilid yang kedua ya. Itu adalah minuman atau asyribah, bahasa Arabnya asyribah. Jamak dari kata syarab. Ya, syarab artinya apa? Segala sesuatu yang diminum dari jenis apapun, dalam situasi apapun, ya, yang tidak perlu dimamah. Dimamah itu apa? Kunyah. Ada minuman yang dikunyah? Ada kok? Es krim. Apa minuman yang dikunyah? Nggak boleh sebut merek ya. Yang tidak perlu dimamah atau dikunyah dalam proses konsumsinya, maka itu semua disebut minuman. Menjadi pada asalnya hukum asal minuman itu ya halal, sama seperti makan dan minum. Allah berfirman, kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Jadi makan dan minum itu perintah Allah, maka menjadi hukum asal minum itu mubah. Ya, boleh nggak hukum minum itu berubah jadi wajib? Ya bisa berubah jadi wajib ketika ada minuman, tapi kita nggak mau minum karena ingin membunuh diri. Ini hukumannya menjadi wajib minum itu. Kenapa? Karena menyelamatkan diri itu wajib, menyelamatkan nyawa itu wajib hukumnya. Karena nanti sampai kepada hukum darurat, boleh meminum suatu yang minuman yang haram dalam keadaan darurat, sama seperti boleh memakan yang haram karena darurat. Nah, tapi ketika mungkin nanti kalau kita baca atau kita pelajari, seseorang itu Pak, itu bisa hidup selama 45 hari atau bahkan sampai 65 hari, berarti 2 bulan lamanya itu bisa hidup tanpa makan. Dengan minum saja itu bisa hidup selama 2 bulan. Coba dites. Betul nggak itu Ustaz? Coba saya tes loh Ustaz.
selama 2 bulan minum aja, gitu ya, jangan makan. Itu bisa. Ya, kalaupun makan mungkin nggak makan yang apalah. Karena dulu tahun 89 saya ingat ada kisah di Jawa Tengah itu di Gunung Lawu. Pernah dengar peristiwa Gunung Lawu itu? Yang ada santri salah satu pesantren, puluhan santrinya tersesat daki gunung, di gunung itu tersesat sehingga sebulan lebih, Pak. Dari puluhan santri banyak yang meninggal, yang selamat cuma 2 orang. Itu hampir 40 hari kayaknya. Itu masih hidup. Ketika ditanya bertahannya dengan bagaimana, ya makan daun-daunan, daun apa kalilah kenyangnya, sama minum air hujan. Jadi ada air hujan-hujan gitu kan, tertampung di tanah itulah diminum selama hampir 40 hari baru ditemukan oleh tim SAR. Tinggal 2, yang lain udah lewat semua lah. Itu puluhan santri. Itu seperti itu. Saya pernah baca, saya pernah dengar kisahnya seperti itu. Ya, Gunung Lawu. Berarti gunungnya itu memang gunung yang terpencil. Memang masyarakat sekitar itu memang hutannya luas gitu kan, sehingga bisa tersesat sampai sebulan lebih nggak jumpa orang itu, berarti hutannya luas. Nah, tapi yang uniknya apa? Bertahan hanya dengan minum air hujan dan makan daun-daunan ya berapa kali gitu. Itu air. Makanya memang kalau kita lihat tubuh kita ini, tapi hal yang sama tidak berlaku bagi makan kan gitu. Ya kalau makan ya mungkin apa? Tapi kalau antum suruh milih makan atau minum? Kalau disuruh milih bertahan dengan minuman atau bertahan dengan makanan? Ya, berat. Bingung Ustaz, pilihannya pilihan yang sulit. Karena kadang kita minum, kalau kita minum pasti butuh makan. Kalau kita makan pasti butuh minum. Tapi kalau minum belum tentu butuh makan. Karena pernah minum air zam-zam ya? Pernah minum air zam-zam? Itu air zam-zam, minum air zam-zam itu kenyang. Antum kalau punya air zam-zam, stok air kalau tinggal di Mekah, walaupun antum nggak apa gitu kan, minum air zam-zam aja, insya Allah antum tahan. Nggak perlu makan roti, nggak perlu makan apa gitu kan, itu bisa tahan. Tapi ya betul-betul air zam-zam, bukan air zam-zam KW gitu loh. Ada zam-zam KW banyak sekarang, dijual tulisannya air zam-zam. Tak betul, tak nggak tahu Pak. Ya, kalau saya ya tiap hari minum air jam-jam. Air jam, bukan zam-zam tapi jam-jam. Airnya dimasak sampai 2 jam, berjam-jam. Misalkan, karena kan air dari mertua, dipakai kayu, masak tong besar. Jadi saya ngambil air minum dari situ aja, bawa ke rumah, gitu kan, pakai tong bawa ke rumah. Namanya air jam-jam. Beda sedikit lah sama air zam-zam. Beda sedikit sama J. Ini air ini menarik. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 30 Allah mengatakan apa? Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami jadikan dari air, kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka tidak beriman? Jadi kalau kita lihat tubuh kita nih 70% air. 70% air. Bahkan kalau kita lihat dari awal manusia ciptakan, awalnya apa asalnya? Air apa? Air mani. Makanya dari air yang hina. Makanya kata para ulama, apa yang kau banggakan? Asalmu dari air yang hina. Kemana-mana membawa kotoran. Nanti mati jadi bangkai. Apa yang dibanggakan? Berasal dari air yang hina, air mani. Itu kan air yang hina. Ya, pandangan kita, logika manusia, air mani itu air yang hina. Tapi dari situlah kita berasal. Ada yang berasal dari air zam-zam. Air mani. Kemana-mana bawa kotoran. Dalam perut bawa kotoran, Pak. Nanti ketika mati jadi bangkai. Maka apa yang mau kita sombongkan? Apa yang kita angkuhkan?
kepada sesama manusia. Mau ganteng dia, mau jelek, kemana-mana bawa kotoran. Mau ganteng, mau kaya, mau miskin, mati jadi bangke. Gak ada nanti orang kaya mati gak jadi bangke. Ada cerita mati jadi bangke, Pak. Bau juga nanti itu. Insyaallah, illa man rahimallah. Kecuali memang orang-orang yang memang ya Allah berikan keutamaan, jasadnya tidak busuk, ya, dan semacam segala macam. Jadi itu air. Allah ciptakan dari air, makanya kita ini sangat butuh kepada air. Butuh sekali. Makanya banyak jaga minum. Cukup minum, bukan banyak minum ya. Ini bedakan, kalau ingin jaga kesehatan cukup minum. Dalam satu hari itu cukup minum, bukan banyak minum. Karena ada banyak kasus, ada beberapa kasus orang banyak minum akhirnya mati. Akhirnya mati. Minimal penyakit. Minimal tumbuh penyakit, malas, gerak susah, lemas. Nah, itu banyak minum. Ingat tentang kisah Tolut, pasukan Tolut di surah Al-Baqarah itu ayat 269 kalau saya nggak salah. Coba nanti buka ayatnya. Tentang ayat falamma fasola Tolut bil junud. Ketika Tolut ya datang dengan membawa pasukan, kan mau perang sama Jalut, Pak. Pasukan Tolut mau perang sama Jalut. Jalut ini kan raja yang zalim. Ya nanti Jalut ini siapa yang bunuh? Nabi Daud kecil. Nabi Daud ketika itu masih kecil, ya fisiknya kecil, tapi kemudian berhasil membunuh Jalut yang gede, gagah, teguh, tapi berhasil dibunuh oleh Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ikut dalam pasukan Tolut. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 269 itu Allah mengisahkan tentang sungai. Pasukan Tolut yang sudah jalan bermil-mil, ya, dalam kondisi padang pasir panas, persediaan air habis, jumpa sungai. Kira-kira gimana? Maka kata Tolut, faman syariba minnu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadi. Kata Tolut, siapa yang minum dari air sungai itu maka dia bukan dari golonganku. Ya? Namun siapa yang tidak menikmatinya, artinya apa? Hanya sekadar saja, diminum hanya seciduk tangan saja, sudah. Bayangkan, kita bisa bayangkan pasukan perang bawa persenjataan berat, lengkap berjalan puluhan mil jauhnya dalam kondisi padang pasir panas, nggak ada air, perbekalan air habis, jumpa sungai, boleh minum hanya seciduk tangan. Puas nggak? Nggak puas lah. Tapi itulah ujiannya. Apa yang terjadi? Banyak pasukan yang kemudian melanggar. Wah, namanya ada kehausan berat, jumpa sungai, wah, minum sepuas-puasnya. Hanya sedikit yang mentaati perintah Tolut, minum hanya seciduk tangannya saja. Dah. Ternyata apa efek sehabis itu? Apa efeknya? Lemas. Banyak pasukan yang kemudian pesimis. Waduh, macam mana? Mungkin nggak kita menang lawan Jalut ini? Udah posisi jumlah kita sedikit, Jalut itu banyak. Orang-orang yang mengatakan seperti itu, orang-orang yang pasukan yang mana? Yang tadi banyak minum air. Kenapa? Karena kebanyakan minum, akhirnya dia menjadi nggak bersemangat, lemes, fisiknya menjadi lemah. Beda sama yang minum hanya seciduk tadi, dia tetap kuat, tetap optimis dengan mengatakan kemudian apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Pasukan yang udah pesimis tadi mengatakan, apa mungkin kita menang lawan Jalut itu? Pasukan Jalut ngeri kali, banyak kali. Kata yang minum hanya seciduk, berapa banyak Allah telah menghancurkan pasukan yang banyak ketika berhadapan dengan pasukan yang sedikit. Wah, ini luar biasa, ternyata benar. Akhirnya pasukan Tolut yang menang. Apa tadi hikmahnya? Kalau kita dalam kondisi yang terlalu haus, ya kan, jangan banyak minum. Ya udah, minum secukupnya saja, dan jangan minum air dingin.
Nah, ini pelajarannya seperti itu. Memang enak, nikmat gitu. Kalau minum itu nikmat gitu kan. Rasanya kalau minum air banyak-banyak itu sedap gitu kan. Apalagi dalam keadaan haus. Tapi efek setelahnya tidak baik bagi tubuh. Makanya tadi ada beberapa kasus kematian karena air minum. Karena minum air itu perlombaan minum air terbanyak. Minum ya Pak, menang dia, habis itu mati. Menang tapi habis itu mati. Ketika diperiksa water otitoksin, keracunan air. Bahasanya tuh bahasa medisnya keracunan air. Kemana pula air bisa jadi racun-racunan tadi karena minum terlalu banyak. Ini pelajaran. Jadi kata Allah tadi apa? Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi saya katakan sekali lagi, minum itu secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, itu berkaitan tentang minum. Jadi pada asalnya seluruh minuman itu halal kecuali yang Allah haramkan. Nah, maka di sini hukum asal minum itu halal, ya sudah kita jelaskan. Air madu, air nabis, ya, air susu, teh manis, apa lagi? Semuanya halal. Di sini bahas minuman keras. Apa itu minuman keras? Khamar. Khamar hukumnya haram. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, ya, mengundi, berkorban untuk berhala, ya, mengundi dengan anak panah, itu adalah perbuatan keji, rijsun, najis, termasuk perbuatan syaitan. Rijsun itu artinya kotor, satu yang kotor. Nah ini menjadi dalil khamr itu haram. Meskipun kalau kita lihat sejarahnya sirah Nabawi, di kehidupan Rasulullah dulu khamr, minuman keras, tidak langsung diharamkan sekali tahapan, tidak, beberapa kali tahap. Pertama masih dibolehkan minum khamr, belum diharamkan. Kemudian mulai diharamkan hanya kalau mau sholat. Artinya masih boleh minum khamr, tapi kalau sudah mau sholat nggak boleh dekat waktu sholat. Berarti misalnya kita sholat zuhur, sholat isya jam 8, ya kan, atau sholat maghrib. Jadi antara maghrib isya itu nggak boleh mabuk. Nah, sampai nanti pada proses tahap yang selanjutnya yang terakhir turun surah Al-Maidah ayat 90-91. Artinya apa? Khamr diharamkan secara mutlak. Maka Rasulullah perintahkan, tumpahkan, buang khamr-khamr kalian. Sehingga sahabat-sahabat yang nyetok khamr bertong-tong itu, Pak. Jadi khamr itu udah kayak minuman Zam-Zam, udah kayak air Zam-Zam dulu. Bertong-tong banyaknya, sudah kayak minuman biasa. Maka ditumpahkan sampai-sampai dikatakan jalanan Madinah itu penuh dengan air khamr tadi. Ditumpahkan. Ya. Nah, di sini keharaman khamr dari beberapa aspek. Yang pertama dimulai dengan kata innama, ya, sesungguhnya. Ini berarti penekanan. Yang kedua, Allah menyebutkannya bersamaan dengan penyembahan berhala. Tadi hal-hal yang berapa tadi? Berarti kan berhala itu kan jelas haram. Mengundi nasib dengan anak panah haram. Berjudi haram. Allah ratakan, Allah samakan, berarti termasuklah khamr dalam kategori yang haram. Allah menjadikannya sebagai sesuatu yang najis. Nah, di sini berkaitan tentang khamr, minuman keras. Zatnya itu, airnya itu, apakah najis atau tidak? Ulama terbagi kepada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan najis. Jumhur ulama mengatakan najis, Pak, berdasarkan ayat ini. Artinya apa? Kalau antum tertumpah khamr, kena khamr tangan, maka harus wajib dicuci, disucikan, dibersihkan. Pendapat kedua mengatakan, sebagian ulama mengatakan tidak najis. Yang najis ini maksudnya najis apa? Najis maknawi, bukan najis hissi, bukan najis lizatihi, bukan najis zatnya, tapi najis apanya? Perbuatannya. Perbuatan meminum khamrnya itu yang najis, itu yang haram. Kalau zatnya itu tidak haram.
Jadi terjadi perbedaan pendapat, ya. Nah, tentu kalau kita ikut jumhur ya berarti kita anggap najis. Sebagian ulama termasuk diantaranya Ibnu Abbas, kemudian beberapa ulama Syafi'iyah, kemudian Abu Hanifah itu mengatakan tidak najis. Zatnya ya tidak najis. Nah, ini perbedaan pendapat berkaitan tentang khamar, tentang kesucian zatnya. Ya, makanya nanti di situ berkaitan juga tentang parfum yang pakai alkohol. Pernah dulu saya sampaikan ya, udah lama sekali kayaknya. Apa hukumnya, Pak? Boleh nggak? Boleh. Karena alkohol itu bukan khamar. Alkohol itu cairan campuran kimia, hasil proses kimiawi, kemudian menghasilkan menjadi etanol. Saya nggak tahu nama kimianya itu apa, lupa ya. Nah, tapi itu pun ada kadarnya. Kadarnya itu kalau memang dalam dunia kesehatan kadarnya masih dalam hal batasan wajar diperbolehkan, maka diperbolehkan pakai alkohol. Tapi kalau sudah sampai membahayakan diharamkan. Hanya saja memang minuman keras yang beredar hari ini ada kandungan alkohol dicampur dengan alkohol. Artinya apa? Khamar sudah pasti alkohol, alkohol belum tentu khamar. Paham ya? Nah, sehingga kalau memakai pendapat yang mengatakan khamar tidak najis, maka tadi alkohol tidak najis. Berarti kalau dipakai di parfum boleh ya, bukan tapi hanya sekadar boleh. Tapi kalau antum pakai parfum yang tidak non alkohol, nah itu lebih aman dan lebih selamat. Meski sebagian ulama mengatakan boleh, artinya apa? Bukan haram. Jadi sah saja memakai alkohol, parfum yang ada kandungan alkoholnya. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Jumhur ulama mengatakan setiap yang memabukkan pada hakikatnya khamar, baik terbuat dari anggur, kurma, gandum ataupun yang lain. Jadi apapun itu kalau terbuat dari yang bisa memabukkan dari apapun itu maka haram. Termasuk yang memabukkan berarti dia haram, termasuk khamar. Sedangkan sebagian ulama yang lain, diantaranya sebagian ulama Syafi'iyah, kemudian juga sebagian ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, sebagian dari Maliki mengatakan khamar itu dikatakan khamar itu hanya yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur saja. Selain anggur tidak dikatakan khamar. Nah, ini hanya menurut sebagian kecil ulama. Artinya apa? Hanya mengkategorikan yang dikatakan khamar itu perasan anggur yang memabukkan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi jumhur mengatakan setiap memabukkan itu haram. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah, kullu muskirin haram. Sesungguhnya setiap memabukkan itu adalah haram. Dan Allah itu berjanji akan memasukkan orang yang minum khamar, minuman yang memabukkan akan dimasukkan ke dalam mulutnya tinatul khabal. Tanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa tinatul khabal itu? Keringatnya penghuni neraka. Jadi di dunia pemabuk, orang yang minum khamar itu ada hukumannya, hadnya 40 kali dicambuk. Kalau ketangkep maka dicambuk 40 kali. Kalau enggak tobat nanti di akhirat ada hukuman tambahan ancaman di neraka diminumkan kepada mereka tinatul khabal, yaitu keringat penghuni neraka, atau dikatakan juga cairan nanah atau darah penghuni neraka. Kamu tahu sodid nanah yang ada di neraka itu, penghuni neraka itu satu tetesnya kalau jatuh ke bumi, jatuh ke dunia ini mati, Pak. Habis semua, layu semua, pohon-pohon ini layu semua. Artinya dunia ini, kehidupan kehijauan ini habis. Satu tetes nanah yang jadi minuman penghuni neraka kalau jatuh ke dunia. Macam mana pula kalau diminum? Ya, sodid, baunya ya luar biasa ya.
Pernah cium bau nanah? Pernah cium bau nanah? Santri sering ini. Ya. Itu nanah di dunia kita nggak ada apa-apanya. Dibanding nanti sodit nanah yang menjadi minuman penghuni neraka. Naudzubillah. Ya. Yang kata Rasulullah, seandainya setetesnya saja, setetes nanah yang jadi minuman penghuni neraka tadi jatuh ke dunia, dunia akan habis. Cemana itu? Layu. Saking busuknya, saking buruknya nanahnya tadi. Ya. Faedah, jika suatu yang dalam jumlah banyak bisa memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Jadi mau sedikit mau banyak haram. Kalau dia memabukkan, mau sedikit mau banyak haram. Sedikit aja Ustaz, nggak boleh, tetap haram. Itu kaidahnya seperti itu. Ya, meski mazhab Hanafi mengatakan kalau sedikit, kalau nggak sampai mabuk nggak apa-apa, nggak dikatakan homer. Nah, tapi ini pendapatnya ditolak oleh jumhur ulama. Ya. Kemudian yang kedua, setiap yang menghilangkan akal adalah homer. Jadi kenapa dikatakan homer? Karena menghilangkan atau menutupi akal. Orang kalau ada minum homer jadi hilang akal sehingga melakukan dosa. Ingat tentang kisah seorang pemuda soleh yang diuji dengan 3 perbuatan dosa kan? Disuruh milih minum khamar, berzina, atau membunuh. Dia pilih apa? Minum khamar. Karena memang kalau dilihat dari status besarnya dosanya, minum khamar yang paling mendingan. Walaupun namanya dosa besar ya tetap aja dosa besar. Tapi kalau dibanding ketiga tadi, minum khamar yang agak mendingan lah daripada yang 2, membunuh sama berzina. Ternyata apa yang terjadi? Begitu dia minum khamar, mabuk, hilang akalnya, akhirnya dia berzina. Setelah berzina, takut dia aibnya ketahuan sama orang, ada saksi, dibunuhnya saksinya tadi. Gara-gara khamar, akhirnya 3 dosa diborong sekaligus. Mabuk, berzina, membunuh. Jadi nggak bisa dianggap perbuatan yang remeh, hanya menghilangkan akal. Jadi setiap sesuatu yang menghilangkan, menutupi akal masuk dalam kategori khamar. Apa berarti? Narkoba, narkotika, heroin, apa lagi Pak? Ganja, ya, dan cucu-cucunya lah. Ya, itu semuanya berarti masuk dalam kategori haram. Ya. Nah, kemudian minum khamar bagi yang terpaksa tadi sudah kita sampaikan, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Kalau memang darurat. Tapi ya sama seperti makan tadi, sekadarnya saja. Ya, nggak ada air, cuma dikasih itu. Ya, seperti kisah siapa itu? Huzaifah kan? Dipenjara oleh Kaisar Romawi, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, tapi ditaruh di penjaranya itu daging babi sama minuman khamar. Kata Huzaifah, sebenarnya dia udah dalam keadaan lapar kali itu, udah mau apa? Sebenarnya ini makanan dan minuman daging babi dan air minuman keras ini, khamar ini sudah halal bagiku. Hanya saja aku tidak akan menyantapnya untuk memenangkan kehormatan. Artinya apa? Kalaupun dia minum, dia berdosa enggak? Enggak. Dia makan, dia berdosa enggak? Tapi kalau dia lakukan itu, Kaisar Romawi akan senang dan menganggap dia sudah menang. Akhirnya berhasil membujuk Huzaifah. Dia nggak mau tahu, padahal itu udah halal, nggak mau tahu. Pokoknya aku menang. Makanya nggak dilakukannya. Ya. Nah, sehingga kalau memang ada maslahat yang ingin diraih dan gara-gara itu kita mati, bagaimana hukumnya? Ya mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu bukan termasuk kategori bunuh diri. Ya, sama seperti orang diancam mau dibunuh untuk mengucapkan kata-kata kufur.
Padahal boleh nggak dia dalam keadaan seperti itu ucapkan kata kufur? Boleh. Tapi karena dia nggak mau kalau saya ucapkan, dia senang, mereka senang. Tahankan sampai mati. Mudah-mudahan syahid. Ya, dan tidak dikatakan bunuh diri. Ya, seperti itu. Kemudian larangan memiliki khamar atau memberikannya untuk dimiliki orang lain, nggak boleh. Jadi kalau antum dihadiahi khamar, diapain? Buang. Umbazir Ustaz. Kebetulan tetangga saya suka mabuk Ustaz, kasih ke dia aja lah Ustaz. Nah, bisa gitulah. Oh, dijual aja Ustaz, nanti hasil jualannya disedekahkan. Sama aja. Ya, khamar itu nggak boleh, haram minumnya, haram menjualnya, haram membelinya, haram memerasnya. Artinya apa? Semuanya terkena dosanya tadi. Ya, yang menghantarnya, memproduksinya, ya, semuanya kena. Jadi ahli fikih sepakat kalau khamar itu dimiliki oleh orang Islam, kita hancurkan, maka nggak perlu diganti. Kalau punya orang Islam, ini kalau antum ada tetangga jual khamar, antum hancurkan, pang. Minta ganti dia, nggak antum ganti, nggak berdosa, nggak, malah nggak diganti, nggak wajib. Nah, tapi kalau udah kasus ke polisi, dah lain cerita lah. Lain cerita kalau kasusnya ke polisi. Tapi kalau secara Islam nggak boleh. Tapi kalau yang punya orang kafir bagaimana? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ganti, ada yang mengatakan tetap tidak diganti. Ya, yang punya orang kafir Ustaz, kafir zimmi ya, bukan kafir apa, kafir zimmi yang dia berada dalam lindungan kekuasaan Islam. Tapi dia jual khamar. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan harus ganti. Sedangkan selainnya mengatakan tidak ganti. Karena tadi nilai khamar itu nggak ada, karena kan nggak boleh dijual. Berarti nggak ada nilai, nggak ada nilainya. Kemudian perubahan khamar menjadi cuka. Cuka, Pak. Ini ada berapa poin. Yang pertama, kalau khamarnya berubah menjadi cuka karena dengan sendirinya, bukan karena proses dibuat, maka halal. Cuka tadi halal. Ini yang dikatakan Rasulullah, senikmat-nikmat makanan adalah cuka. Adalah hadis Rasulullah mengatakan, senikmat-nikmat lauk adalah cuka, lauk. Nah, tapi cuka yang hasil dari khamar tapi terjadi dengan sendiri. Artinya apa? Khamar itu kalau dibiarkan terus lama akan berubah jadi cuka, tapi terjadi dengan proses sendiri ya, bukan karena dicampur bahan-bahan yang lain. Kenapa? Karena kalau dicampur dengan bahan-bahan yang lain, maka dalam hal ini ulama beda pendapat. Pertama mengatakan tidak halal, ya. Pendapat yang kedua mengatakan halal. Artinya apa? Boleh menjadikan khamar sebagai cuka, halal. Daripada dibuang, dibuat cuka aja lah, halal. Tapi kita lebih condong pada pendapat yang pertama, karena kan nanti kesannya malah apa? Memperbolehkan khamar untuk dijadikan cuka. Kesannya malah mempertahankan khamar karena untuk dijadikan cuka. Padahal tadi perintahnya kalau ada khamar harus dihabiskan, dimusnahkan. Nah, tapi kalau terjadi dengan sendirinya, itulah yang boleh. Ya, termasuk cuka yang khamar yang berubah jadi cuka dengan sendirinya, itu boleh dijual cukanya, Pak. Boleh dijual. Ya, seperti itu. Kemudian larangan menggunakan khamar sebagai obat. Jadi jumhur ulama mengatakan haram berobat dengan khamar. Karena berobat itu harus dengan yang halal, nggak boleh berobat dengan yang haram. Wah, ini Ustaz obatnya mabuk, minum khamar. Oh, nggak ada. Karena pernah dengar Pak ya, mungkin orang yang suka mabuk itu biasanya ngomong apa itu? Kalau minum khamar, arak itu bisa apa? Menghangatkan tubuh. Antum kalau daki gunung di puncak itu banyak botol-botol minuman. Itu alasan mereka minum itu supaya hangat tubuhnya, nggak kedinginan. Walaupun mungkin dia bukan peminum, tapi menganggap itu untuk obat, untuk menghilangkan rasa dingin di puncak gunung. Nggak boleh. Ya, haram hukumnya berobat dengan khamar tadi. Tapi bagaimana hukumnya kalau menggunakan bius?
mau operasi harus dibius. Kalau kita lihat kan bius itu kan termasuk tadi kategorinya apa tadi? Narkoba, ya kan, termasuk itu kan. Nah, ini dalam hal ini fatwa MUI, dalam ini juga fatwa ulama internasional itu membolehkan dengan syarat darurat tadi. Katanya itu bukan lagi hal yang harus diperdebatkan. Oh, berarti Ustaz selama ini kalau mau dioperasi dibius nggak boleh lah ya, haram. Nggak, itu boleh. Bahkan Imam Nawawi juga itu memperbolehkan. Ya, Imam Nawawi, beberapa Imam Nawawi itu diperbolehkan. Jadi bedakan ya, bedakan menjadikan khamar langsung sebagai obat untuk dikonsumsi dengan tadi menjadikan sebagai apa, bius untuk operasi. Ya, nah itu beda, bukan yang sama. Karena kan darurat. Tapi kalau berobat dengan yang haram, dengan khamar tadi ya nggak boleh. Karena hukum berobat itu sendiri beda-beda. Sakit berobat hukumnya apa, beda-beda Pak. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, bahkan ada yang mengatakan haram. Ya, ada ulama mengatakan kalau sakit nggak boleh berobat, ya dinikmati aja. Ada yang mengatakan mubah, boleh. Ada yang mengatakan sunnah. Sunnahnya bagaimana? Ya kalau dengan berobat dia semakin semangat ibadah, ya hukumnya sunnah. Tapi kalau dikatakan wajib, tidak ada. Wajib berobat kalau sakit itu tidak ada. Kenapa dalilnya? Rasulullah pernah didatangi seorang wanita yang punya penyakit epilepsi. Kan penyakit itu. Dia minta disembuhkan. Minta doa sama Allah supaya sembuhkan. Kata Rasulullah kasih pilihan. Saya minta doa sama Allah, sembuh kamu. Tapi kalau pilihan kedua, kalau kamu mau sabar, maka surga bagimu. Padahal kan penyakitnya parah gitu kan. Itu kan parah epilepsi itu. Pernah ada orang punya epilepsi Pak? Tapi akhirnya Rasulullah kasih pilihan. Ini menjadi bukti sakit itu, berobat itu pilihan, bukan keharusan. Boleh pilih berobat, boleh nggak mau berobat silahkan. Ya. Kemudian di sini ada pembahasan nggak boleh mencampur minuman yang dicampur, contohnya kurma dengan kismis, air kurma dengan air kismis itu nggak boleh Pak. Karena apakah itu bisa memabukkan. Antum buat air kurma, buat rendaman air kurma, air apa biasa nama air nabis ya, dicampur dengan rendaman air kismis, anggur. Atau di sini dikatakan kurma mentah dengan kurma matang, ya, dan lain-lain. Artinya dua minuman yang tadinya kalau sendiri dia halal, tapi kalau dicampur jadi mabuk, jadi haram. Itu berarti sama, nggak boleh. Beda dengan air nabis yang memang itu pun air nabis, rendaman air kurma. Kalau sudah berubah warnanya, berubah rasanya, itu memabukkan, jadi haram. Kita buat rendaman air kurma, air nabis, berapa jam? Air nabis berapa jam? 6 jam ya? 6 jam, saya nggak salah. Air kurma itu kan kalau sudah lebih dari 6 jam, atau bahkan mungkin lebih satu hari satu malam, lebih satu hari satu malam, itu berubah dia itu bisa memabukkan. Nah ini kalau sudah memabukkan, hukumnya menjadi haram, ya, nggak boleh. Kemudian merokok. Nah sini dibajukan merokok nih Pak. Merokok ini sudah muncul awal abad 11 Hijriah, ya. Memang di situ waktu itu ulama beda pendapat, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, bahkan ada yang memperbolehkan. Namun kemudian ketika dikaji, dilihat efeknya, dilihat maslahat mudaratnya, sampai kepada satu kesimpulan merokok itu haram. Kalau yang nganggap makruh silahkanlah, terserah, ya, terserah. Karena dari sisi manapun kalau kita lihat rokok itu haram. Memang tak ada Allah bilang, Rasul bilang rokok haram, ada. Tapi apa yang dilihat? Efeknya, ya, dampak yang timbul setelah rokok itu. Kemudian yang terakhir, etika minum. Yang pertama baca bismillah sebelum minum. Yang kedua minum dengan tangan kanan, jelas ya. Karena kalau pakai tangan kiri berarti syaitan. Yang ketiga minum sambil duduk. Meskipun boleh minum sambil berdiri, namun makruh. Ya, sebagian ulama menghukumi makruh minum sambil berdiri.
Karena dari sisi kesehatan juga nggak sehat minum sambil berdiri itu, Pak. Karena kalau kita minum sambil berdiri, itu kalau kita masukkan air itu masuk ke lambung itu nggak ada penahannya, langsung jatuh gitu. Beda kalau kita duduk, itu seperti tertahan dia, jadi nggak terkejut lambung itu. Ya, dari sisi kesehatan itu selain dengan sunnah. Yang keempat, minum dengan 3 kali tegukan. Tiap-tiap tegukan diselingi dengan bernafas di luar wadah. Jadi jangan bernafas di dalam wadah. Jadi jangan minum habis. Ini berarti nggak ngerti adab minum. 3 kali. Jadi kalau airnya sedikit cuma seteguk, nah, yalah. Kalau 1 gelas 3 kali minum. Nah, ini santri perhatikan, ya. Minum tuh bernapas di luar cangkir. Ya, Ustaz sekarang minum pakai pipet. Gimana Ustaz? Ya disesuaikan aja lah. Jangan minum sampai habis. Sedikit-sedikit minum itu. Ya, karena Rasulullah mengatakan kalau minumnya seteguk kata Rasulullah apa? Lebih segar, lebih bebas penyakit dan lebih terjamin kata Rasul. Lebih segar, lebih bebas penyakit dan lebih terjamin. Berarti kalau kita minum langsung habis, Pak. Itu berarti pertama dia nggak akan merasakan nikmatnya minum, segarnya minum. Yang kedua, pasti akan berpenyakit. Ya kan? Kemudian yang ketiga tidak terjamin. Terjamin apanya? Wallahu a'lam. Yang keenam, tidak minum langsung dari bibir kendi, geriba, ceret, botol dan sejenisnya. Ya kan? Nggak boleh. Ceret, langsung minum dari ceretnya, dari bibir ceretnya. Ini nggak boleh. Karena itu nanti air banyak yang masuk, itu bisa mengganggu kesehatan. Besar itu, langsung masuk semua. Wah, udah nggak sabar Ustaz, nggak boleh. Itu dari sisi kesehatan nggak sehat, dari sisi adab, dari sisi apa? Etika ya, kurang cantik dilihat. Nggak cantik lah, bukan kurang lagi, memang nggak cantik lah dilihat. Yang ketujuh, memulai dari bagian sebelah kanan ketika memberi minum. Jadi Rasulullah lu para sahabat tuh ya biasa gitu, minum dulu dari satu apa gitu kan, nyangkir, dioper gitu. Tapi dari sebelah kanan. Ya. Kemudian yang terakhir, membaca alhamdulillah setelah minum. Nah, ini jangan lupa, ingat hadis, siapa yang minum, sesungguhnya Allah akan ridho, benar-benar akan ridho kepada seorang hamba yang habis makan, habis minum, memuji Allah. Bismillah. Habis minum, alhamdulillah. Allah ridho. Ini jangan sepele kita, ya. Jadi seperti itu. Kemudian wadah yang dilarang, wadah minuman yang berkaitan dengannya. Pertama, pakai wadah apa saja boleh, halal digunakan kecuali yang terbuat dari emas atau perak. Ya, nggak boleh. Kemudian disunahkan menutup wadah tempat minum, kendi, geriba sambil membaca bismillah sebelum tidur. Ini biasakan kalau ceret kita itu terbuka, ada tutupnya itu, maka diputar kalau mau tidur malam. Itu sunnahnya seperti itu. Jangan air itu terbuka aja minum itu. Ya, ditutup pada malam hari. Karena itu sunnahnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Jilid kedua, Pak. Sekarang nanti kita lanjutkan jilid yang ketiga.